Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayora Melasari, NIM 1914080021. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang komponen laporan dari berbagai jenis penelitian. Yang pertama yaitu komponen laporan penelitian eksperimen. Adapun komponennya yaitu pada bagian bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Pada bagian bab 2 yaitu kajian teori berisi tentang hasil penelitian yang relevan, berisi teori-teori tertulis, rujukan dalam menentukan masalah dan kerangka berpikir. Nah, pada bagian bab 3 yaitu metode penelitian terbagi menjadi rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pada bagian bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan, di mana pada bab 4 ini terdapat deskripsi hasil penelitian, pengolahan dan analisis data, pembahasan hasil penelitian. Kemudian pada bagian bab 4 ini yaitu bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran, dan selanjutnya daftar pustaka. Nah, materi yang kedua yaitu komponen laporan penelitian Research and Development, di mana komponennya yaitu yang pertama ada judul, nota dinas, lembaran pengesahan, pernyataan orisinalitas, persembahan, moto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar, serta daftar lampiran. Nah, kemudian bab 1 yaitu pendahuluan. Pada bagian bab 1 ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, manfaat penelitian, dan spesifikasi produk yang diharapkan. Kemudian pada bagian bab 2 yaitu kajian pustaka memuat tentang kajian teori, penelitian yang relevan, serta kerangka berpikir. Nah, kemudian pada bagian bab 3 yaitu metode penelitian terdiri dari tempat dan waktu penelitian, karakteristik saran penelitian, model pengembangan, pendekatan dan prosedur pengembangan, teknik pengumpulan data, uji coba produk, teknik analisis data, dan jadwal penelitian. Nah, kemudian pada bagian bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan, di mana memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian bab 5 yaitu penutup berisi mengenai kesimpulan dan saran. Nah, selanjutnya yaitu terdapat daftar pustaka, lampiran, serta riwayat hidup penulis. Materi yang ketiga yaitu tentang komponen laporan penelitian deskriptif, di mana komponennya terdiri dari judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Kemudian pada bagian bab 1 yaitu pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, dan batasan masalah. Pada bagian bab 2 yaitu landasan teori terdiri dari kajian teori dan penelitian yang relevan. Kemudian pada bagian bab 3 yaitu metode penelitian terdiri atas waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan, prosedur penelitian, karakterisasi, dan analisis data. Pada bagian 4, hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan. Nah, kemudian pada bab 5 yaitu penutup berisikan kesimpulan dan saran. Kemudian daftar pustaka dan lampiran lainnya. Selanjutnya yaitu komponen laporan penelitian korelasi, di mana komponen dalam penelitian ini yaitu yang pertama judul penelitian, lembaran persetujuan, lembaran pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel. Pada bagian bab 1 yaitu pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, dan manfaat penelitian. Pada bagian bab 2 yaitu kajian pustaka terdiri atas kajian teori, kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Nah, kemudian pada bagian bab 3 yaitu metode penelitian, di mana pada bab 3 ini terdiri atas jenis dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, desain penelitian, definisi operasional variabel, prosedur penelitian, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Pada bagian bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Terdapat hasil penelitian yang memuat
analisis statistik, deskriptif, analisis inferensial, dan pengujian hipotesis, dan kemudian pembahasan penelitian. Nah, pada bagian bab 5 berisikan kesimpulan dan saran. Nah, kemudian terdapat daftar pustaka dan lampiran lainnya. Materi yang kelima yaitu komponen laporan penelitian tindakan kelas. Adapun komponen pada penelitian ini terdiri atas judul penelitian, abstrak, persetujuan pembimbing, pengesahan skripsi, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Pada bagian bab 1 yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian. Contoh dari tujuan penelitian dalam skripsi itu untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar matematika setelah menggunakan alat peraga sederhana. Kemudian manfaat penelitian. Biasanya dalam skripsi terdapat beberapa manfaat, yaitu bagi pendidik, bagi siswa, dan bagi peneliti. Nah, kemudian pada bagian kajian teori yaitu bab 2 terdapat kajian teori penelitian yang relevan dan kerangka berpikir. Kemudian pada bagian bab 3 yaitu metode penelitian memuat tentang jenis dan lokasi penelitian, populasi dan sampel. Contoh dari populasi dan sampel ini yaitu populasi yaitu seluruh siswa SD Cempaka Baru 14 Jakarta Pusat, dan sampelnya yaitu 28 siswa SD Cempaka Baru 14 Jakarta Pusat. Nah, kemudian terdapat prosedur penelitian. Contohnya yaitu dalam prosedur penelitian ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, kemudian ada teknik pengumpulan data seperti teks, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian instrumen penelitian. Contohnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes, observasi, dan wawancara. Kemudian teknik analisis data. Nah, pada bagian bab 4 ini terdapat hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian pada bagian bab 5 yaitu penutup terdiri atas kesimpulan dan saran. Contoh dari kesimpulan sebuah skripsi yaitu dari hasil pembahasan yang sudah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penggunaan metode demonstrasi dengan menggunakan alat peraga sederhana dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 6 di SD Cempaka Baru 14 Jakarta dengan data sebagai berikut. Pada siklus ke-1 rata-rata hasil belajar matematika adalah 69, sedangkan pada siklus kedua rata-rata hasil belajar matematika adalah 77, berarti mengalami kenaikan sekitar 8 poin. Nah, kemudian setelah bab 5 yaitu penutup, kemudian terdapat daftar pustaka, daftar tabel, dan daftar lampiran lainnya. Materi selanjutnya yaitu tentang komponen laporan penelitian pustaka. Adapun komponen dalam penelitian kepustakaan ini yaitu judul, lembaran persetujuan, lembaran pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel. Pada bagian bab 1 yaitu pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan ruang lingkup penelitian, dan kemudian definisi operasional. Pada bagian bab 2 yaitu tinjauan pustaka memuat tentang hasil penelitian yang relevan, berisi teori-teori tertulis dan berpikir krisis. Nah, kemudian pada bagian bab 3 yaitu metode penelitian memuat tentang jenis penelitian, sumber data yang didapat, kemudian teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Nah, pada bagian bab 4 yaitu berisi tentang hasil kajian dan pembahasan. Pada bagian bab 5 yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran, kemudian terdapat daftar pustaka dan lampiran. Materi yang ketujuh yaitu komponen laporan penelitian mix atau penelitian campuran, di mana pada komponen laporan ini memuat tentang judul, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Pada bagian bab 1 yaitu terdiri dari pendahuluan, yang mana memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
definisi operasional, serta fokus penelitian dan deskripsi fokus penelitian tersebut. Nah, kemudian pada bagian bab 2 yaitu kajian teoritis memuat tentang kajian teori dan penelitian yang relevan. Kemudian pada bagian bab 3 yaitu metode penelitian memuat tentang jenis dan lokasi penelitian, desain penelitian, rancangan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Pada bagian bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan, di mana memuat hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Kemudian pada bab 5 yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran. Kemudian setelah bab 5 terdapat daftar pustaka, daftar tabel, dan lampiran. Materi yang ke-8 yaitu cara melakukan cek plagiasi pada karya ilmiah. Yang pertama yaitu cara memilih situs untuk mengecek plagiasi, yaitu memilih situs yang dikenal kredibel, mudah untuk diakses, tidak masalah situs itu gratis, yang penting dapat dipercaya dan situs tersebut dikenal dengan kredibel. Kemudian banyak direkomendasikan dan proses pengecekannya mudah. Nah, selanjutnya yaitu cara cek plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin. Caranya yaitu kunjungi situs https turnitin.com, kemudian langsung login jika sudah memiliki akun. Jika tidak, silahkan mendaftar dan membuat akun terlebih dahulu. Kemudian isilah detail akun, dan selanjutnya kita akan masuk ke dashboard Turnitin. Silahkan klik opsi class name. Kemudian masuk ke dashboard Turnitin, silahkan klik opsi class name. Nah, selanjutnya klik tombol submit pada ID fakultas Anda. Nah, pilih opsi single file upload pada bagian submit. Kemudian isi bagian submission title dengan judul tulisan Anda. Selanjutnya tekan tombol close from this computer untuk mengunggah file skripsi, tesis, jurnal atau paper yang akan dicek tingkat plagiarismenya dari komputer. Setelah itu, pilih file tulisan yang akan dicek dan tekan tombol upload dan tunggu beberapa saat hingga file berhasil terunggah sepenuhnya. Nah, setelah file berhasil terunggah, klik tombol confirm yang berwarna biru, lalu klik pula tombol return of assignment. Nah, kemudian tunggu kolom similarity melakukan pengecekan plagiarisme sampai selesai. Dan setelah itu lihat hasilnya dengan menekan tombol view. Pada bagian tersebut akan ditampilkan presentase kemiripan tulisan Anda dengan tulisan yang telah dipublikasikan sebelumnya. Lihat bagian mana saja yang dianggap sebagai plagiat dengan menekan tombol view. Biasanya plagiasi ini berwarna merah. Kemudian cara cek plagiasi dengan copycat. Copycat ini dapat digunakan sebagai alat mendeteksi situs yang terindikasi plagiat. Caranya yaitu buka website Plagscan, kemudian Anda akan diarahkan pada halaman yang nantinya digunakan untuk mengecek karya tulis. Nah, kemudian cara mengeceknya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu import file, copy paste, dan link web. Setelah itu klik cek dan sistem akan memproses tulisannya. Kemudian akan muncul hasil laporan klik report. Nah, jika tulisan berwarna merah, maka tulisan tersebut adalah plagiat. Kemudian jika diklik tulisan tersebut, maka akan diarahkan ke link website yang di-copy atau asal plagiatnya. Materi yang ke-9 yaitu membuat parafrase untuk menghindari plagiasi karya ilmiah. Parafrase adalah penulisan ulang bagian tertentu dari tulisan orang lain menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah arti aslinya. Cara penulisan parafrase yaitu terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, bacalah bagian kalimat berkali-kali untuk memahami artinya sepenuhnya. Kemudian catat konsep utama, tulis versi teks Anda tanpa melihat kata-kata aslinya. Bandingkan teks parafrase dengan bagian aslinya dan buat sedikit penyesuaian pada parafrase yang terlalu mirip. Kemudian kutip sumber di mana menemukan ide tersebut. Pembuatan parafrase pada karya ilmiah. Menurut Bord
Coulomb dan Williams, penulisan terkadang melakukan plagiasi tanpa mereka sadari karena mereka mengira melakukan ringkasan. Saat mereka melakukan parafrase yang terlalu mirip dengan naskah asli, suatu aktivitas yang disebut plagiasi. Bahkan saat aktivitas tersebut dilakukan dengan tidak sengaja dan sumber pustakanya dituliskan. Nah, kemudian tujuan dari parafrase ini yaitu untuk menyederhanakan pemakaian bahasa seseorang pengarang sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami makna yang terdapat dalam satu teks. Kemudian dapat menghindari terjadinya plagiasi karya tulis ilmiah. Manfaat parafrase ini yaitu dapat mengkontekstualisasikan informasi, menyatakan kembali semua poin-poin pendukung yang digunakan oleh untuk mengembangkan gagasan, kemudian mempertahankan opini yang kuat sambil berbagi informasi penting dari sumbernya. Adapun ciri-ciri parafrase ini yaitu bentuk tuturannya berbeda, subtopik cara penyampaiannya berbeda, bahasa penyampaiannya berbeda, makna tuturan tetap sama, dan substansi tak berubah.